Ini beberapa penyebab gitu ya perubahan iklim. Kita tahu bahwa energi kita masih berasal dari energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara gitu ya. Dimana sebenarnya pada saat dia dikeruk dari alam itu pun sudah menimbulkan emisi. Lalu ketika dia dibakar di PLTU muncul lagi emisinya. Ketika dia dibakar sebagai bahan bakar kendaraan, keluar lagi emisinya gitu ya. Jadi emisi yang keluar tidak sebanding dengan kemudian yang apa namanya dia bisa balik lagi gitu ya. Jadi dia memenuhi atmosfer, kemudian atmosfer ini tertutup, inilah yang disebut dengan efek rumah kaca gitu ya. Sehingga dia memantulkan lagi panasnya ke bumi. Inilah yang kemudian akhirnya memanaskan suhu bumi. Deforestasi, ini banyak penyebabnya, pembukaan alam untuk batu bara, untuk kelapa sawit, untuk hutan tanaman industri, hilirisasi, dan lain-lain. Dan ini jadi concern juga di Greenpeace Indonesia karena ternyata Indonesia adalah salah satu negara dengan laju deforestasi tercepat di seluruh dunia. Jadi kita nomor 3 gitu ya. Ini adalah sesuatu yang mungkin lagi-lagi tidak bisa kita banggakan gitu karena dulu kalau kita belajar waktu kita SD mungkin teman-teman ingat gitu ya, hutan di Indonesia itu adalah paru-paru dunia gitu. Kita punya hutan tropis terbesar kedua setelah Brazil di Amazon gitu ya. Tapi apakah kita masih cukup berbangga dengan paru-paru dunia itu, ataukah kita sebenarnya harus khawatir nih karena pelan-pelan mulai terkikis, pelan-pelan hutan kita tuh mulai habis. Lalu ada ini tadi yang saya bilang di awal bahwa biodiversity collapse itu akan menyebabkan ekosistem yang tidak seimbang gitu ya, sehingga kemudian akhirnya berpotensi untuk meningkatkan suhu bumi. Ini sedikit gambaran gitu ya bahwa ini kita bisa terjadi coral bleaching gitu ya. Lalu ada kekeringan, kenaikan permukaan air laut, dan kehilangan spesies. Ini juga di tahun 2018 ada sebuah laporan mengatakan bahwa perubahan iklim adalah ancaman global untuk kesehatan yang paling terbesar di abad 21 ini gitu. Karena setiap perubahan cuaca itu akan memiliki efek terhadap kesehatan kita manusia ataupun kesehatan makhluk lain di alam ini. Nah, ini salah satu akibat gitu ya. Apa yang terjadi sih kalau krisis iklim ini kita cuek gitu ya atau tidak, kita tidak mengambil tindakan sekarang gitu. Tadi saya sebut ada kegagalan produksi pangan gitu ya. Lalu kekurangan suplai air bersih dan human health gitu. Di beberapa jurnal penelitian kesehatan itu mengatakan bahwa pandemi seperti COVID-19 itu akan semakin sering terjadi akibat adanya perubahan iklim atau perubahan cuaca. Mengapa begitu? Karena bakteri, virus, mikroba, atau vektor penyakit lain seperti nyamuk yang biasanya dia hidup di lingkungan yang yang lumayan panas gitu ya. Ketika hutan dibuka, gunung ditebas gitu ya, dia akan semakin meluas gitu wilayah jelajahnya, sehingga akan semakin banyak mereka akan semakin merevolusi tubuhnya untuk menyesuaikan dengan suhu-suhu yang tadi gitu. Jadi sehingga kecepatan antara si pembawa-pembawa penyakit ini untuk merevolusi tubuhnya dengan kecepatan kita menyesuaikan apa yang terjadi di ekosistem ini itu tidak sebanding. Sehingga akhirnya banyak penyakit-penyakit baru dan penyakit-penyakit yang mewabah itu ditemukan. Ini lebih kepada bahwa ini tadi saya bilang bahwa akan tercipta ketidakadilan sosial
Jadi negara-negara miskin itu akan lebih sulit gitu ya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Faktanya lagi adalah Global South, negara-negara di bumi bagian selatan, di mana banyak terdapat negara-negara Muslim, Muslim countries, adalah mereka yang paling terdampak krisis iklim gitu ya. Jadi kenapa kemudian akhirnya ada kampanye Ummah for Earth nih Greenpeace punya gitu? Karena memang seharusnya Muslim ini bersatu gitu. Bayangkan ya seluruh Muslim di seluruh dunia gitu ya bersatu menyuarakan soal ini gitu, kepedulian kita terhadap alam, bagaimana seharusnya manusia menjaga alam gitu ya, dan mulai melakukan sesuatu gitu ya untuk menjaga supaya katastrofik ini tidak terjadi gitu. Meskipun sebenarnya kita yakin bahwa nanti akan ada hari akhir gitu. Kita yakin bahwa kiamat itu akan terjadi gitu. Tapi apakah kemudian dengan perubahan iklim ini katastrofik itu akan datang lebih cepat? Kita nggak tahu gitu. Ini yang selalu menjadi apa perdebatan juga dan pertanyaan juga gitu. Apakah kita akan mewariskan bumi yang sedemikian rusaknya gitu kepada generasi ke depan gitu? Dan apakah alam-alam yang hijau ini hanya bisa dinikmati oleh generasi kita gitu? Rasanya kita kok kurang adil gitu kalau kita mewariskan bumi yang rusak terhadap anak cucu kita. Nah, sementara Global North atau kita bisa bilang apa negara-negara maju adalah mereka yang eh, penyumbang emisi terbesar gitu ya. Jadi misalnya kita sebut saja Amerika gitu ya. Apa dia menyumbang emisi paling besar gitu. Tapi dia menanggung akibat dari perubahan iklim yang paling sedikit. Nah, ini yang kita sebut sebagai jadi ketidakadilan sosialnya itu bukan hanya terjadi di society gitu ya di masyarakat, tapi ini udah terjadi di secara global gitu, secara countries, secara negara. Nah, ini kenapa agama tuh penting gitu ya. Jadi em, dalam sebuah konstruksi sosial gitu ya, agama tuh memegang sebuah peranan penting gitu ya. Dia menjadi tonggak terciptanya sebuah kehidupan masyarakat gitu ya. Lalu di tahun 2024 ada survei dari sebuah lembaga bernama Purpose, di situ dibilang bahwa masyarakat Indonesia khususnya kita gitu ya itu lebih percaya pada tokoh agama dibanding politisi atau jurnalis atau pejabat. Em, jadi penting nih peran tokoh agama gitu ya, peran tokoh Muslim untuk menyuarakan ini gitu. Jadi nanti Ustadz Rizky dan ustadz-ustadz yang lain kalau ada di ruangan ini, nanti kalau misalnya ngasih ceramah gitu, jangan melulu soal bagaimana kita eh, apa namanya soal akidah, soal syariah gitu ya, tapi juga ini nih, ini adalah eh, apa namanya salah satu yang sering dilupakan gitu ya, sering-sering sering terlewatkan gitu. Padahal ini juga pahalanya sungguh luar biasa nih kalau menjaga buminya Allah gitu. Lalu dan tidak hanya di ajaran Muslim ternyata di ajaran agama lain gitu, misalnya di apa di ajaran Hindu Buddha mereka punya Trihita Kirana gitu ya, yang menyatakan bahwa manusia itu punya tiga sebenarnya, ada hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan alam. Dan hablum minal alam inilah gitu ya kalau kita di Muslim yang sering kali kita lupakan.